Suasana pagi di Desa Tumpuk memanglah sangat sejuk. Udara pegunungan serta pemandangan yang indah di pagi hari menambah keindahan kealamian di desa ini. Masyarakat yang guyup rukun menambah ketentraman di Desa Tumpuk. Desa yang indah yang memiliki sejarah yang cukup panjang. Ya, Desa Tumpuk ini desa yang ada di wilayah selatan timur, tepatnya di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Dan desa kita ini desa yang paling pinggir, ya, paling pinggir ujung itu. Desa yang petanya wilayahnya pegunungan. Dan masyarakatnya kental dengan budaya Jawa. Nah, kalau misalnya budayanya di Desa Tumpuk ini ada gambyong, itu masih kita uri-uri. Ada juga wayang kulit, ya, itu ada juga terbangan yang ala biyen, ya, ala kuno itu juga ada. Dan nanti itu kita kembangkan dan tetap kita budayakan untuk kita perkenalkan di anak-anak muda supaya nanti generasi muda bisa melanjutkan yaitu budaya-budaya Jawa, untuk nguri-uri budaya Jawa di desa kita. Ya, biasanya setiap tahun kita mengadakan bersih desa, itu semua kita tampilkan. Cuma aja di tahun ini kita tidak mengadakan karena ada pandemi corona ini. Situs yang pagi ini kami kunjungi adalah situs alam Gunung Jati. Baik pemirsa, selamat pagi. Kali ini saya dan juga Pak Toto dan juga tim Tunjung Budoyo akan melanjutkan perjalanan kami setelah kemarin kami dan juga tim Tunjung Budoyo sudah berkunjung ke situs-situs yang ada di Desa Tumpuk. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan dan di depan sana sudah ada perangkat desa yang sedang berkumpul. Ya. Kita akan langsung bergabung saja di sana dan kita akan menanyakan apa sih kegiatan yang dilakukan pada hari ini. Mari Pak. Ayo. Selamat pagi Bapak Ibu. Sugeng enjang. Waduh ketoke lagi sarapan. Mantap Ibu nggih. Ini mantap. Waduh. Monggo. Oh iya. Apa Pak? Pak, kalau boleh tahu hari ini acaranya apa ya Pak? Acaranya kita survei lokasi wisata Tumpuk Jati. Rencananya tempat ini mau dijadikan wisata seperti itu ya? Ya, kita bukan bikin tempat wisata. Ini salah satu tempat yang paling indah di Desa Tumpuk. Di depannya ini di atas angin. Oh, seperti itu seperti gunung. Dulunya ini tempat apa Pak? Kok bisa sekarang ada inisiatif dari desa untuk dijadikan tempat wisata? Dulu ini tempatnya menggembala kambing para warga. Jadi asik dilihat dulu waktu ada pengembalaan kambing. Sekarang nggak ada. Sekarang kambing cuma rumah. Puncak Gunung Jati di Desa Tumpuk memiliki sejarah rekam jejak di abad ke-10, di mana pada saat prajurit Medang Kamulan mengalami kekalahan atas serangan Raja Sriwijaya. Di tempat inilah puncak tertinggi salah satu pegunungan melingkar sebagai benteng pertahanan alam yang strategis untuk mengelabuhi musuh, seandainya ada serangan mendadak dari daerah lain. Baik pemirsa, saat ini saya dan juga Pak Toto masih berada di puncak Gunung Jati. Terlihat bahwa puncak di sini dikelilingi oleh perbukitan ya Pak Toto, ini lebih tepatnya, dan hawanya pun juga sangat sejuk dan juga asri sekali. Tentunya cocok untuk liburan keluarga. Ketika menghadapi hiruk-pikuknya perkotaan mungkin bisa langsung datang ke sini. Bisa untuk calling down. Namun siapa sangka pemirsa bahwa di Gunung Jati ini juga menyimpan sebuah sejarah yang cukup menarik ya Pak Toto. Mungkin nanti bisa dijelaskan Pak Toto. Kita geser dulu saja mungkin Pak. Sebelah sini.
Nah, pemirsa, mungkin untuk penjelasan lebih jelasnya terkait bagaimana sejarah atau apa sih yang mungkin bisa kita ulas terkait dengan Gunung Jati ini, mungkin Pak Toto bisa langsung menjelaskan kepada pemirsa. Memang tempat yang sangat disakralkan. Walaupun sekarang tempat ini juga disakralkan karena apa? Mempunyai historis, mempunyai sejarah yang panjang. Kita mempunyai rekam jejak yang sangat jauh pada abad ke-9, di mana puncak Gunung Jati ini dulu banyak ditumbuhi pohon jati besar. Ya, jadi bukan pinus tapi banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon jati besar. Disinilah paskah Kerajaan Medang Kamulan runtuh, kemudian Pusendok dengan para prajuritnya menggembleng ya di daerah sini. Karena di sini disebut puncak Gunung Jati itu adalah khusus penggemblengan spiritual. Jadi kalau orang Jawa dulu itu mesti di atas puncak gunung. Karena apa dia memilih di puncak gunung di sini, puncak Gunung Jati? Karena ini memiliki power atau memiliki suatu energi yang sangat kuat, sehingga kalau mereka itu melakukan meditasi bersama anak buahnya itu mempercepat proses untuk menuju kepada Sang Hyang Widiwasa. Nah, berkaitan dengan Beringin Pitu yang pada waktu itu dibangun juga oleh dinasti Isana, yang diperkirakan itu ada di sini, sebagaimana prasasti Beringin Pitu, Ringin 7 dengan prasasti Kampak. Ya, oleh karena ada prasasti itu menyebut ada pembangunan waduk pada abad ke-9, kemudian waduk itu sudah tidak terurusi lagi, mungkin kena longsor dan sebagainya, dan baru tahun 2020 atau tepatnya dulu tahun 2016, 4 tahun yang lalu, ada semacam program untuk membangun waduk itu kembali, yang sekarang bisa kita saksikan di sini. Itu. Di belakang kita saat ini. Wah, ya, ini kan bagus sekali toh, pemandangan maupun puncaknya yang dikelilingi beberapa gunung, dan disinilah nanti tertampung beberapa ribu jutaan kubik air untuk menggenangi persawahan seluruh kecamatan atau Kabupaten Ponorogo. Nanti di sini. Seperti itu. Ya. Jadi memang selain tempatnya yang indah di Gunung Jati ini, bisa dijadikan tempat pariwisata juga, karena dikelilingi oleh gunung-gunung yang cukup sangat bagus ya, Pak. Sangat bagus. Pemandangannya. Ini kan dikelilingi gunung itu. Mulai dari namun juga sana memiliki sejarah yang cukup panjang seperti yang dijelaskan oleh Pak Toto tadi, betul. seperti itu. Nah, setelah ini kita akan mengunjungi situs apa lagi, Pak? Nah, untuk itu kita akan mengunjungi situs yang lain, dan nantinya perjalanan cukup jauh. Mari kita berangkat. Kita langsung aja ya. Pak Toto duluan. Situs ini oleh masyarakat Desa Tumpuk dinamai dengan Situs Alam Puncak Gunung Jati. Lebih dari itu, puncak gunung ini memiliki energi ether yang kuat untuk melakukan olah kanuragan pada zaman kala itu. Ini kita di posisi yang paling tinggi, di tepatnya di Lungur Jati. Ini nanti kita bangun wisata alam Lungur Jati. Di sini tempatnya sejuk, damai dan sejahtera, jauh dari pemukiman. Ini di tengah-tengahnya Desa Tumpuk, yaitu di Lungur Jati ini. Di lembah yang banyak dikitari pegunungan-pegunungan kapur melingkar seperti Jamrut Katulistiwa yang penuh dengan bahan-bahan tambang ini, sebelum dijadikan desa, wilayah yang sangat subur dan angker ini terdapat sebuah pohon kelapa yang sangat tinggi dan berbuah. Hanya satu janjang manggar kelapa yang menghadap ke arah timur atau menghadap ke matahari terbit. Di mana pada saat itu seorang spiritualis bernama Bau Tekle memperkirakan bahwa suatu saat sandi prasasti alam pohon kelapa ini akan menjadi sebuah desa makmur loh jinawi. Bau Tekle menamai buah kelapa sak janjang ini diberi nama tapas. Dan dari kata tapas inilah Bau Tekle membabat hutan subur itu menjadi sebuah wilayah desa dan diberi nama Tumpuk. Baik pemirsa, saat ini saya dan juga Pak Toto sudah berada di situs yang ada di Desa Tumpuk, yaitu adalah situs tapas ya Pak Toto ya, yang mungkin mempunyai cerita sejarah yang cukup panjang yang akan kita ulas kembali. Mungkin Pak Toto langsung menjelaskan saja kepada pemirsa terkait situs tapas ini seperti apa. Ya, jadi kenapa toh disebut tapas?
Karena sebelum desa Tumpuk ini dijadikan sebuah desa untuk pemukiman, ini dulu kan hutan. Iya. Hutan belantara yang sangat, di situ ada namanya Bautekle. Kenapa Bautekle di dalam riwayat cerita penduduk di sini? Itu memang di sini sebelum ada desa Tumpuk, di sini itu ada satu pohon kelapa sawit. Pohon kelapa yang sangat tinggi, dan anehnya pohon kelapa itu biasanya kan beberapa janjang. Iya. Ya, kanan kiri itu ada beberapa janjang. Tapi itu satu kelapa itu cuma satu janjang. Satu janjang itu ya satu manggar itu loh. Nah, satu janjang satu manggar itulah yang dinamakan dengan istilah tapas. Oh, seperti itu. Ya. Terus kaitannya apa namanya? Desa Tumpuk dengan tapas. Iya. Nah, ini berkaitan. Oleh karena di situ banyak manggar, ya toh, yang bergerombol, di dalam istilah Jawa itu numpuk, Dawid. Tapas manggar satu, di situ itu banyak manggar-manggar atau bakal kelapa itu yang numpuk, tumpuk. Lah kemudian lama-kelamaan karena itu ada satu kejadian peristiwa sejarah semacam itu, jadilah tapas menjadi tumpuk. Yang dimasukkan tumpuk tadi adalah tumpukan manggar satu janjang sing sawit eneng mung siji kuwi. Ya, seperti itu. Dan kalau dilihat dari suasananya pun di sini cukup asri ya Pak? Ya, cukup asri, hawanya jam sekian masih sejuk. Masih sejuk juga, ya. dan tidak. Terus di sini masih banyak kelapa-kelapa. Wah, itu masih pohon kelapa dan sebagainya. Karena ini ketinggian juga bisa dikatakan ketinggian 800 meter, tapi pohon kelapa masih bisa tumbuh dengan suburnya. Dengan subur, ya. Masih banyak pohon kelapa juga Pak di sini. Iya, betul. Jadi mungkin Desa Tumpuk ini sendiri memang mempunyai banyak sekali situs-situs yang mungkin cukup bersejarah. Dan masih antara situs satu dengan situs yang lainnya itu saling berkaitan, dan semua itu bisa kita bisa kita datangi, dan semuanya itu kan sudah bisa kita kita liput bersama ya. Itu, ya. Baik pemirsa, mungkin demikian tadi perbincangan saya dan juga Pak Toto terkait dengan mengulas situs-situs yang ada di Desa Tumpuk, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo. Memang banyak sekali situs-situs yang berada di Desa Tumpuk ini sendiri, dan semuanya pun saling berkaitan. Apalagi dengan adanya ulasan-ulasan seperti ini bisa memberikan wawasan kepada masyarakat Tumpuk, memberikan wawasan kepada generasi yang selanjutnya untuk dijadikan aset ya, aset cerita bahan untuk bahan cerita untuk sarasean atau apalagi memang guyub rukun dari masyarakat Desa Tumpuk ini sangat kental sekali ya Pak Toto, dan memang masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan tradisi seperti itu. Nah pemirsa, mungkin demikian tadi seputar cerita tentang ulasan-ulasan terkait dengan Desa Tumpuk dan sejarah serta situs-situs yang ada di Desa Tumpuk ini. Saya Fitria Devi dan juga Pak Toto dan juga tim Tunjung Budoyo mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.